Sementara itu kita akan masuk dulu ke topik yang kedua, yaitu aspek perpajakan UMKM yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yuda Wijaya MEC. Ya, beliau sekarang adalah fungsional penyuluh di kantor pusat pajak. Kepada Bapak Yuda Wijaya, kami persilakan waktu 20 menit Pak Yuda. Kami mohon juga kalau bisa Pak, kita lebih ke masalah-masalah praktis ya Pak ya, mungkin dengan contoh-contoh sehingga yang disampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pelaku UMKM. Silakan Pak Yuda, waktunya 20 menit. Ya, terima kasih Pak Tonang Sitanggang. Yang kami hormati Bapak Suhardi, lalu yang narasumber berikutnya dari Bank Indonesia, saya belum kenal namanya ini. Yang utamanya adalah yang saya banggakan para pelaku usaha UMKM di Bangka Belitung ya, utamanya ya. Nah, di bagian kedua, materi yang disampaikan oleh kami itu terkait dengan aspek perpajakan UMKM. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak Torang dan harapan kami juga bahwa materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, izin Pak Torang dan Ya. Bapak Ibu sekalian peserta webinar, di dalam standar edukasi modern, kehadiran kami harus selalu bermanfaat buat seluruh audiens, sehingga sebelum paparan ini dilakukan, ada oleh-oleh yang diberikan oleh tim kami di chat box itu. Jadi setiap peserta webinar itu diharapkan bisa mengikuti pretest 5 soal pilihan ganda. Lalu nanti di akhir acara, sebelum kita berpisah, harus juga mengikuti post-test. Post-test dan pre-test itu soalnya sama, jadi maksud diadakannya pre-test dan post-test adalah untuk mengetahui manfaat nggak sih narasumber dari Ditjen Pajak ini kepada para audiens gitu kan. Kalau pre-testnya salah 2, lalu di post-testnya tidak ada salah sama sekali, bisa jadi apa yang kami sampaikan betul-betul mengena. Kalau misalnya pretestnya betul 1, tapi di post-testnya nanti betulnya 4, masih salah 1, ya masih lumayan gitu ya. Nah, olehnya itu izin Pak Torang dan Bapak Ibu sekalian, silahkan buka HP-nya, lalu diketik alamat pretestnya, lalu bisa dikerjakan. Ya, kurang lebih 1-2 menit saja, insya Allah cukup. Sambil dikerjakan, tidak apa-apa juga, saya Yuda Wijaya, fungsional penyuluh pajak ahli madya dari kantor pusat Ditjen Pajak, ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dan mendoakan semoga kita di era pandemi yang kita sama-sama berharap akan segera berakhir, kita bisa pulih lebih cepat dan bisa bangkit lebih kuat. Nah, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berada dekat dengan para pelaku usaha, dan aspek perpajakan UMKM adalah salah satu di antaranya. Jadi di pertengahan Juni 2018 ada PP nomor 23 tahun 2018, lalu di awal Oktober 2021 tahun lalu ada Undang-Undang nomor 7, Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, dua-duanya ini melandasi aspek perpajakan UMKM. Nah, terkait dengan kriteria UMKM, sebenarnya di regulasi Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah menyebut hal itu. Nah, kalau kita melihat ke peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, ini terbit di awal 2021,
sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja ya di tahun 2020 di awal-awal pandemi. Jadi dalam rangka memberikan kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, maka di pasal 35 PP 7 2021 ini ada batasan-batasan yang diberikan terkait dengan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 7 ini tetap memberikan relaksasi kepada kementerian atau lembaga yang ingin menggunakan kriteria-kriteria lain dalam mengklaster upaya usaha mikro, kecil, dan menengah ini ya dalam rangka kepentingan-kepentingan yang dalam garis besar kementerian lembaga terkait. Jadi kalau untuk PP 7 2021 seperti ini klasifikasinya. Jadi ada 3, ini di pasal 35 ya, kriteria UMKM berdasarkan PP ini. Ada modal usaha sampai dengan 1 miliar dan kriteria omset setahunnya sampai dengan 2 miliar. Nah ini mereka masuk ke dalam usaha mikro. Lalu kalau tadi Pak Suhardi tidak bermain di sini ya terkait dengan pembuatan laporan keuangan ya berdasarkan standar IAI. Nah untuk usaha kecil di dalam PP nomor 7 tadi modal usahanya itu mulai 1 miliar hingga 5 miliar dengan omset 2 hingga 15 miliar. Sementara usaha menengah itu adalah modal 5 hingga 10 miliar dan omsetnya 15 hingga 50 miliar. Nah ini batasan yang diberikan, dituangkan di dalam PP nomor 7 tahun 2021. Nah sementara di dalam ketentuan perpajakan, kita tidak melihat kriteria UMKM ini. Jadi yang ada di dalam regulasi itu adalah peredaran bruto, omset setahun. Jadi di nomor 1 terlihat di sini penghasilan bruto hingga 4,8 miliar. Nah, di sini aspek perpajakannya kepada mereka adalah PPh final 0,5% atau 5 per mil, dan juga itu tadi berdasarkan PP 23 2018, dan juga kalau melihat ke Undang-Undang HPP, ada batasan omset 500 juta yang tidak kena pajak, tapi ini khusus buat WP orang pribadi. Jadi untuk kelompok penghasilan hingga 4,8 miliar, ini ada 2 pilihan tarif, 0,5%, lalu dengan batasan omset 500 juta bagi orang pribadi, di mana mereka tidak membayar pajak. Lalu kelompok kedua adalah 4,8 miliar hingga 50 miliar. Nah, di sini ada fasilitas 50% dari tarif 22% kepada mereka ini. Nah, aturannya adalah di pasal 31E. Jadi kalau kita melihat kepada kelompok penghasilan, ini yang 1 sampai dengan 4,8 miliar. Kita kembali masuk ke dalam mana ya? Usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dan usaha kecil. Lalu yang 4,8 ini masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam usaha kecil dan usaha menengah. Jadi 2 frame penghasilan bruto ini tetap merefer kepada pasal 35 PP 7 tadi ya, yang ada 3 klaster. Nah, yang pertama, ketentuan PPh bagi WP UMKM. Nah, memang ini tadi saya mengatakan tidak ada satupun regulasi perpajakan yang menyebut-nyebut UMKM. Tapi karena di dalam obrolan, diskusi, lalu pembahasan, penyampaian,
antar kita dan kepada semua wajib pajak, UMKM itu lebih terdengar familiar dibandingkan kita menyebutnya dengan omzet 4,8 gitu ya. Makanya di sini kita sebut PP 23 2018 itu terkait dengan WP UMKM. Jadi tadi disebut oleh Bu Nia adanya kebijakan pemerintah kepada WP UMKM. Jadi di 2013 itu ada PP 46 di mana kepada mereka yang omsetnya hingga 4,8 miliar setahun, tarifnya cukup 1% saja. Lalu 5 tahun kemudian di PP 23 tarifnya direlaksasi 50% menjadi 0,5%. Nah, ini dia tarif PPh untuk mereka yang peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar setahun. Kenapa kok ada relaksasi di tahun 2018? Nah, di sini pemerintah ingin mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, ingin lebih memberikan keadilan, ingin memberikan kemudahan, ingin memberikan kesempatan kepada WP berkontribusi, dan agar juga pengetahuan tentang manfaat pajak bisa meningkat. Jadi memang dengan adanya tarif yang bergeser dari 1% hingga 0,5%, kalau saya adalah pelaku usaha, saya akan melihat ini, oh mudah sekali ya, murah sekali ya bayar pajak. Ternyata hanya 0,5%, saya bayar pajak deh. Tapi bayar pajaknya gimana ya? Nah, akhirnya ada informasi yang mau mereka gali. Nah, gitu ya. Jadi ada manfaatnya nih buat para pelaku usaha atau calon pelaku usaha. Pelaku usaha juga tidak takut untuk menjadi pelaku usaha. Pelaku usaha tidak takut untuk menjadi pelaku usaha karena pelaku usaha adalah wajib pajak. Pelaku usaha tidak takut untuk menjadi wajib pajak. Kenapa? Oh, karena tarifnya sangat murah dan sangat simpel dalam melaksanakan kewajiban perpajakan itu. Bayangkan, tarif tunggal dikali dengan omzet. Itu saja. Jadi itulah kenapa ada relaksasi di tahun 2018. Nah, siapa yang terundang di dalam PP 23 tahun 2018 ini, yaitu subjek pajaknya. Subjek pajaknya adalah orang pribadi dan badan usaha. Jadi kepada orang pribadi ini ada masa pemanfaatan tarif 5 per mil tadi selama 7 tahun. Sementara untuk badan usaha itu adalah 3 tahun. Sementara badan usaha PT ya. Sementara badan usaha CV, firma koperasi itu 4 tahun. Dihitung dari mana? Nah, kalau ini kan tadi terbitnya 2018 ya. Itu sudah Y1. Jadi kalau WP lama itu artinya yang sudah terdaftar 2018 ke belakang, WP badan ini sudah selesai nih pemanfaatan tarif 5 per milnya. Tapi kalau orang pribadi masih ada. Tapi kalau mereka baru terdaftar 2020, 2021, ya masih berlaku tentunya. Gitu ya. Saya punya PT, saya dirikan di tahun 2021, ya saya masih ada kesempatan memanfaatkan 0,5 per mil ini kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 ya, nah, gitu sampai 3 tahun. Jadi begitu cara membaca PP 23 2018 untuk kriteria subjek pajaknya. Lalu ada ternyata pengecualian. Jadi kalau saya punya PT, punya CV atau saya punya usaha pribadi, industri rumah tangga, membuat kerupuk kemplang misalnya, membuat kerupuk kemplang atau punya usaha ternak ikan belida, saya nggak mau ngambil tarif 0,5%, saya ikut aja tarif PPh pasal 17 yang 5% itu, yang 22% itu. Kenapa?
saya mau bayar lebih banyak pajak ke negara. Ah, boleh saja, boleh saja. Nah, lalu yang kedua yang dikecualikan dari subjek pajak PP 23 adalah kalau WP sudah mendapat fasilitas pasal 31. Nah, ini nggak main di UMKM ya. Lalu untuk WP BUT, yaitu WP luar negeri yang buka cabang usaha, yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, itu juga nggak berhak menggunakan tarif 5 per mil. Atau CV firma yang isinya adalah OP-OP yang punya keahlian khusus, atau menyerahkan jenis jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, itu dikecualikan. Subjek sudah, sekarang objek. Objeknya apa ya yang dimaksud di dalam PP 23/2018? Ya, objek pajaknya adalah penghasilan dari usahanya. Apakah usaha tadi jasa jahit misalnya, ada industri rumah tangga kerupuk kempang misalnya, atau dagang ya. Nah, itu adalah penghasilan sepanjang tidak melebihi 4,8 miliar dan totalnya itu adalah total dari seluruh gerai. Jadi ada yang di Pangkal Pinang, ada yang di Palembang, ada di Indralaya misalnya punya outletnya gitu ya, ada di Bengkulu bahkan jauh sampai ke seberang sana. Nah, itu total omsetnya. Kalau tidak sampai 4,8 maka dia berhak untuk ambil tarif 5 per mil tadi. Ternyata ada juga pengecualian objek pajaknya. Nah, ini kalau ada penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tadi pekerjaan bebas itu ada dokter, pengacara, akuntan, notaris. Nah, ini nggak boleh ya ngambil tarif 5 per mil. Ada penghasilan dari luar negeri, ada penghasilan dikenakan PPh final, sewa rumah. Sewa rumah tuh 10% ya. Sewa rumah tuh tarifnya 10%. Kalau kita pun punya sampai 500 lapak, kita sewakan buat pekerja-pekerja tuh, nggak juga sampai 4,8 miliar setahun. Harusnya saya berhak dong kena tarif 5 per mil, ternyata di sini dikecualikan. Nah, tetap kalau sewa rumah tuh 10%. Lalu ada juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, itu dia. PP 23 2018 apa objeknya, mana yang dikecualikan dari subjek dan mana yang dikecualikan dari objek. Nah, sekarang kita masuk ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru ditandatangani Presiden 7 Oktober, 11 bulan lalu, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk WP orang pribadi aja nih, untuk WP orang pribadi yang tadi mengambil opsi tarif PP 23,5%, nah ini ada relaksasi lagi. Jadi ilustrasinya di sini katakan Tuan A ini ada kopi ya, tempat kopi di Pangkal Pinang, mungkin banyak kali ya kafe-kafe di sana ya. Nah, Tuan A ini di dalam tabel kita ilustrasikan dari Januari hingga Desember omsetnya sama nih, 100 juta sebulan. 3,34 juta sehari gitu ya. Januari 100 juta, Februari 100 juta, Desember 100 juta. Nah, gitu. Jadi penghasilan konstan. Nah, akumulasinya itu hingga Mei, hingga bulan Mei itu akumulasinya 500 juta. Hingga Desember akumulasinya 1,2 miliar. PPh, subjek pajak UMKM itu kan harus bayar pajaknya tiap bulan. Nah, ketika 2002 diawali, omsetnya hanya 100, di bawah 500 juta. Jadi nggak perlu dia bayar pajak. Februari akumulasinya 200 juta, belum sampai 500 juta, nggak perlu bayar pajak. Sampai dengan Mei akumulasinya 500 juta, nggak perlu dia bayar pajak. Nah, ketika masuk bulan Juni,
akumulasinya sudah 600, sudah melebihi 500. Bayar pajak dia. Sebulan, di bulan Juni kan penghasilannya 100 juta. Ya udah, 100 juta dikali setengah persen, dikali 5 per mil, 500.000. Jadi orang tuh, Tuan A tuh bayar pajaknya mulai bulan Juni 2022. Bayarnya 500.000 saja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, dia nggak bayar pajak karena omsetnya belum sampai 500 juta. Bulan Juli omsetnya 100 juta, kalikan dengan 5 per mil tadi, 500.000 lagi. Seperti itu. Kalau omsetnya terakumulasi kan nggak mungkin dia nyungsep ya. Pak, kopinya nggak laku lagi Pak Agustus. Omsetnya berapa? Nol. September? Nol. Ya kalau omsetnya nol dikali setengah persen ya tetap nol, nggak bayar pajak. Tapi akumulasinya Januari hingga Juli sudah 700 juta, ya enggak apa-apa juga. Jadi bayar pajaknya tuh berdasarkan omset berbulan. Simpel sekali makanya, simpel sekali. Nah, dengan adanya undang-undang HPP ini, si Tuan A pengusaha kopi tadi, sekiranya tidak ada undang-undang HPP, dia bayar 3,5 juta. Dia bayar 6 juta di kolom paling kanan. Nah, dengan adanya undang-undang HPP, dia bayar 3,5 juta saja. Jadi hemat 2,5 juta. Nah, ini ilustrasi aspek perpajakan karena ada undang-undang HPP. Nah, resume ya simpelnya aja ya. Bagaimana sih cara menghitung PPh-nya? Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, Undang-Undang HPP yang saya sebut-sebut tadi ada relaksasi di kelompok tarif. Jadi sebelumnya itu di kolom kiri Undang-Undang PPh lama, saya bisa pakai anotasi ya. Oh iya ya, guys. Kelihatan nih. Gini ya. Undang-Undang PPh lama itu ada 4 lapis saja tarif tuh. Nah, di Undang-Undang HPP untuk tarifnya berkembang menjadi 5 hingga 5 miliar. Nah, yang di lapis pertama tadinya hingga 50 juta aja. Nah, ini bergeser menjadi 60 juta. Bergeser 60 juta. Tarifnya sama ya, 5%, 5%, 15, 15, 25, 25, 30, 30. Nah, sekarang ada 35%. Ini untuk orang pribadi. Nah, lalu untuk PPh Badan, PT CV Firma tadi, tarifnya adalah 22%. Nah, sementara PP 23 pun masih berlaku untuk UMKM 0,5%. Gimana lanjutnya nih? Kalau bisa ya Pak Yuda ya. Nih, karena pakai spotlight jadinya macet. Sebentar. Oh, nggak mau maju ya? Sebentar, saya... Oh, ya. Nah, ini dia. Jadi tadi ya, tarif PPh-nya pasal 17 untuk orang pribadi, untuk PPh Badan sudah ada, termasuk UMKM. Nah, ini 2 slide terakhir. Skema perhitungan PPh WPOP, skema PPh WP Badan. Siapa kita? Nah, silakan Bapak Ibu bertanya kepada diri sendiri. Bapak Ibu ini WPOP atau WP Badan? OP kah? Badan kah? Nah, kalau dari WPOP, di sini saya pakai anotasi lagi. Jadi WPOP ini kita bagi dua, omset di atas 4,8, lalu omset di bawah 4,8. Kalau yang di atas 4,8 dia harus pembukuan, cara menghitungnya seperti ini. Nah, kita lagi wilayah UMKM ya. Omsetnya di bawah 4,8, maka harus ada pencatatan. Nah, di sini ada 2 pilihan, mau pakai normakah atau mau pakai PP 23 setengah persen. Nah, di era Undang-Undang HPP tadi, untuk mereka yang di bawah omset 4,8,
sepanjang peredaran usahanya di 2022 belum sampai 500 juta, maka nggak usah bayar pajak. Ya, tarifnya setengah per mil. Nah, tahun 2023 pun sama nanti, kita mulai argonya dari nol. Argonya dari nol. Jadi, ketika ketemu angka 500 juta, akumulasi usahanya barulah bayar pajak. Ini untuk WP orang pribadi. Lalu untuk WP badan, nah ini sama dibaginya di atas 4,8, di bawah 4,8. Nah, untuk WP badan wajib pembukuan PT CV Firma. Nah, tadi dari Pak Suhardi sudah menjelaskan ya tentang bagaimana pembukuan itu harus dilakukan ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, masih di bawah 400 juta sebulan, tetap harus melakukan pembukuan. Nah, untuk mereka pengguna PP 23, maka tarifnya 0,5%. Tapi ada juga yang tadi dibilang, saya nggak mau pakai PP 23, saya ngitung normal aja. Ya udah, peredaran usaha dikurangi biaya, dapat penghasilan itu kali tarif pasal 17. Dan ada relaksasi juga di pasal 31, di mana wajib pajak hanya menggunakan tarif 50%-nya dari 22%. Nah, itu dia Pak Torang, Bapak Ibu sekalian, audiens, kita semua berharap bahwasanya kegotong royongan wajib pajak dari pelaku usaha besar hingga pelaku usaha mikro akan membuat pajak kita menjadi kuat, sehingga Indonesia diyakini akan maju dengan pajak yang kuat tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Torang. Terima kasih Pak Yuda, menarik sekali pemaparan Pak Yuda pada siang hari ini. Ibu dan Bapak peserta webinar, apabila Ibu dan Bapak peserta webinar mempunyai semacam komentar, tanggapan, atau pertanyaan terhadap pembicara-pembicara sebelumnya, yaitu Pak Suhardi dan Pak Yuda, silakan diketik di kolom checkbox. Kita akan bahas secara tersendiri nanti di bagian tanya jawab.